Halo Inspektor, tidak bisa dipungkiri kalau kita ngomong soal Perang Vietnam, pasti yang kita pikirin langsung tentang Perang Vietnam Kedua atau Perang Indochina Kedua. Di Perang Indochina Kedua ini, Amerika Serikat datang ke Vietnam untuk berperang melawan Viet Cong. Mereka bahkan sampai membuat film dan game tentang perang ini. Contohnya aja Rambo sama Call of Duty Black Ops. Perang seperti Teluk Tonkin dan Tet Offensive pun cukup terkenal di kalangan kita. Perang Indochina pertama seakan kurang populer dibandingkan dengan Amerika. Padahal dalam perang di mana Prancis mencoba untuk mempertahankan koloninya dari gerakan komunis pimpinan Ho Chi Minh ini, juga memiliki banyak kisah menarik. Prancis banyak menggunakan eks-tentara Jerman di Perang Dunia Kedua yang tergabung dalam legiun asing. Selain itu, kekalahan Prancis di Dien Bien Phu adalah tanda berakhirnya koloni Prancis di Asia. Pada episode kali ini, Mimin mau fokus cerita tentang pertempuran Dien Bien Phu, dan sebelum itu, Mimin akan coba kasih sedikit latar belakang dan hasil, serta pengaruh dari perang ini bagi Prancis dan Vietnam di kemudian hari. Prancis secara resmi menjadikan Vietnam dalam Uni Indochina sebagai koloninya pada tahun 1887. Namun sama seperti Afrika, pada awalnya misionaris Katolik sudah mulai datang ke Hanoi sejak Romo Alexander Rhodes mengunjungi Hanoi pada 1627 atau awal abad ke-17. Para pemimpin Vietnam sebenarnya sudah curiga bahwa Prancis juga mau menanamkan benih kolonialismenya di Vietnam yang membuat seringkali terjadi bentrokan dan pengusiran terhadap orang Prancis di wilayah Vietnam. Namun ketika dinasti Nguyen sekarat pada akhir abad ke-19, Prancis mulai mendapat kekuasaan dan sanggup untuk memasuki urusan administrasi Vietnam. Mereka lalu memecah administrasi Vietnam menjadi 3 bagian dan menggabungkannya dengan Laos serta Kamboja yang kelak akan menjadi Indochina. Prancis memperlakukan Vietnam dengan brutal. Mereka menganggap Vietnam adalah orang barbar dan mencoba membawa peradaban mereka ke wilayah Vietnam. Pagoda Buddha diratakan dan diganti dengan gereja Katolik. Mereka dipaksa untuk belajar aksara Latin dan bahasa Prancis. Tanah-tanah pun dikuasai Prancis yang mengakibatkan banyaknya kelaparan. Namun rakyat Vietnam tidak tinggal diam, seperti Phan Boi Chau dan Ho Chi Minh yang ingin Vietnam bisa menentukan nasibnya sendiri. Uniknya setelah Lenin memantik revolusi Rusia, Ho Chi Minh, seorang pemuda Vietnam komunis di Prancis pada tahun 1920-an, menjadi sangat terinspirasi. Setelah ia pulang ke Vietnam, ia mendirikan Liga Revolusioner Vietnam dan aktif menjalin hubungan dengan kaum komunis lainnya seperti di Soviet dan China. Prancis sempat ditendang oleh Jepang saat Perang Dunia Kedua, dan saat Perang Dunia Kedua, Ho Chi Minh dan kaum komunis justru bersekutu dengan pihak OSS dari Amerika Serikat dan kawan-kawannya untuk menendang Jepang dari Vietnam dan Indochina. Sebenarnya Presiden FDR sudah berpesan kepada Prancis untuk tidak mengkolonialisasi Indochina lagi, namun hal tersebut ditentang oleh Charles de Gaulle. Presiden FDR pun meninggal pada 12 April 1945. Penerusnya, Harry Truman, lebih pro untuk Prancis mengontrol Indochina agar Vietnam tidak jatuh ke tangan komunis seperti Ho Chi Minh. Tentunya rakyat Vietnam tidak menerima hal ini, yang kelak akan membuat pecahnya Perang Indochina pertama, setahun kemudian pada 19 Desember 1946. Uniknya, rakyat Prancis sebenarnya sudah muak dengan perang. Mereka melihat betapa buruknya militer Prancis saat Jerman bisa menguasai Prancis hanya dalam waktu 6 minggu saja di tahun 1940. Masih belum kapok, Jepang aja bisa nendang Prancis di Indochina kok saat Perang Dunia Kedua. Selain itu kaum komunis yang anti perang juga sangat banyak loh jumlahnya. Intinya udah deh, daripada cari ribut, mending damai aja. Karena banyaknya orang yang enggan berperang, Prancis pun memperbanyak rekrutan mereka dari koloni serta legiun asing mereka. Kebanyakan legiun asing ini merupakan orang Jerman yang mencoba mencari kesempatan pasca Perang Dunia Kedua. 20% dari pasukan asing di Indochina merupakan orang Jerman, dan kelak di pertempuran Dien Bien Phu, hanya 19% dari jumlah tentara Prancis yang merupakan orang Prancis. Mereka juga merekrut banyak orang Indochina karena sedikitnya orang Prancis yang mau berperang. Orang Prancis juga tahu bahwa pemerintahnya sangat memaksa untuk berperang. Mereka juga tidak mempunyai cukup transportasi seperti pesawat dan hanya mengandalkan pesawat pemberian Amerika Serikat atau rampasan perang Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Kaum komunis di pemerintahan Prancis yang anti perang menyebutkan hal ini sebagai perang kotor. Serdadu cuma menjadi korban karena kurang persiapan dan jaminan untuk menang perang seperti yang dibilang oleh Jenderal MacArthur. Merupakan hal yang sangat fatal untuk masuk perang tanpa keinginan kuat untuk memenangkannya. Dari sini saja kita sudah tahu kalau Prancis masuk ke dalam perang ini secara asal-asalan, mau menang tanpa keinginan kuat, dan menganggap remeh musuhnya. Seperti yang sudah kita ramalkan, Perang Indochina pertama menjadi bencana bagi Prancis.
Ho Chi Minh dan kawan-kawan bahkan tidak perlu konfrontasi langsung untuk menyaksikan tentara Prancis KO sendiri dan mendapatkan kasualitas besar. Mereka minum bir dengan anggur karena tidak adanya air bersih yang membuat mereka mabuk, terkena penyakit kelamin hingga penyakit lainnya. Bahkan kasus sifilis menjangkit 288.000 pasukan Prancis. Ho Chi Minh pun menyadari hal ini. Meskipun ia tidak memiliki alat sekuat Prancis, namun melihat kondisi Prancis yang kacau balau, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Maka dari itu, Ho Chi Minh hanya mengulur waktu sampai Prancis kebingungan, lemah, dan muak dengan perang, sehingga ia memiliki kesempatan untuk memberikan pukulan kelak bagi Prancis, hingga membuatnya mental kembali ke Eropa. Ho Chi Minh bersama dengan Pho Nguyen Giap, jenderalnya yang sangat kompeten, kemudian menyusun berbagai aksi peperangan gerilya yang membuat Prancis pusing tujuh keliling. Ia memulai aksinya dengan menurunkan moral Prancis, seperti meraih dukungan rakyat, sabotase jalur kereta, serta melemparkan granat ke tempat-tempat hiburan seperti bioskop dan kafe. China dan Uni Soviet pun membantu Ho Chi Minh dengan bantuan politik dan militer. Pada dekade 50-an, China komunis yang memenangkan perang saudara memberikan bantuan senjata, dan Stalin kemudian mengakui kedaulatan pemerintahan Ho Chi Minh di Vietnam bagian utara. Pada tahun 1953, Prancis pun telah sadar bahwa mereka tidak akan bisa memiliki keunggulan melawan gerilyawan komunis yang lihai. Mereka juga sadar bahwa keunggulan mereka adalah di alutsista mereka yang secara kualitas jauh lebih unggul daripada milik Vietnam. Pada November 1953, Prancis menerjunkan banyak penerjun payung demi membangun pertahanan di Dien Bien Phu. Sebenarnya, Prancis juga menyusun rencana ini dengan putus asa, karena mereka harus menang dalam perang ini. Pada awal 1954, Konferensi Jenewa diumumkan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun dan membahas masalah Indochina selain Korea. Jika mereka menang, setidaknya mereka masih memiliki daya tawar di Konferensi Jenewa. Namun kalau sampai mereka kalah, tekanan akan semakin berat bagi mereka untuk keluar dari perang. Prancis yang sombong sangatlah pede bahwa Vietnam tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan alutsista mereka. Meskipun hal inilah yang diinginkan oleh Ho Chi Minh untuk memberikan pukulan telak bagi Prancis hingga mereka kembali mental ke Eropa. Jenderal Prancis seperti Henry Navarre sangat meremehkan kekuatan Vietnam. Dia berpikir bahwa tentara Vietnam jumlahnya sangat kecil karena Vietnam tidak memiliki transportasi sebagus Prancis. Di sisi lain, Jenderal Giap justru menyusun rencananya dengan penuh perhitungan dan mendapat dukungan rakyat yang sangat tinggi. Meskipun tidak memiliki transportasi, namun sekitar 100.000 kuli siap memikul perbekalan tentara Vietnam karena tingginya dukungan untuk kemenangan. Jenderal Giap juga tahu, Prancis akan berpikir bahwa kemenangan akan cepat mereka dapatkan karena lemahnya tentara Vietnam. Namun mereka tidak mempersiapkan pertahanan dengan baik, hingga selokan gampang tergenang, makanan dan amunisi yang tidak memadai, serta Vietnam yang telah memblokade jalan ke Dien Bien Phu. Menurut perhitungan Jenderal Giap, Prancis tidak akan mampu melaksanakan perang atrisi dengan lama, dan akan menyerah jika perang berlangsung cukup lama. 13 Maret 1954, pertempuran pun dimulai, dan Jenderal Giap menembakkan artilerinya ke lapangan udara Prancis yang menghancurkan 2 pesawat C-47. Hebatnya lagi, serangan artileri Jenderal Giap berhasil membunuh kolonel Prancis, Gaucher, dan 2 meriam Prancis. Tanpa kolonelnya, pasukan Prancis pun kacau balau dan dengan cepat, pos pertahanan Prancis diserbu. Dien Bien Phu kemudian bagaikan Verdun di Perang Dunia Pertama, di mana mereka diserbu dengan banyak pasukan diiringi tembakan artileri. Bedanya, saat ini moral Prancis sangatlah rendah, dan mereka didorong dari pos pertahanannya selangkah demi selangkah. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, pada 20 Maret 1954, Prancis kembali meminta bantuan Amerika Serikat. Jenderal Ridgway yang berperang di Korea kemudian menolak rencana bantuan Amerika Serikat untuk memakai bomber B-29, karena ini adalah perang gerilya bukan perang konvensional. Ridgway berkata bahwa taktik ini minim sukses dan tidaklah worth it, mengingat biaya yang harus dikeluarkan Amerika Serikat untuk operasi penyelamatan ini. Pihak Kongres pun setuju dengan Ridgway, dan setelah itu Amerika Serikat lebih memilih untuk membantu Prancis lewat jalur diplomasi bukan militer. Amerika Serikat juga mendorong Prancis mulai memerdekakan Vietnam karena perang ini sudah tidak worth it untuk diperjuangkan, yang berarti Amerika Serikat akan kehilangan ketertarikan membantu Prancis di wilayah Indochina. Kehilangan dukungan dari sekutu membuat Prancis semakin tertekan dan kini harapan untuk menang pun semakin tipis. Pada bulan Maret, Jenderal Giap dan Prancis sudah bermain perang atrisi yang sangat mungkin dimenangkan oleh Vietnam.
Pihak Prancis pun tahu mereka hanya berperang untuk melindungi diri. Para prajurit yang pulang karena terluka pun tidak disambut baik oleh rakyat Prancis yang sudah muak dengan perang. Mereka malah diejek dan diludahi. Prancis sebenarnya sudah mulai memulangkan prajuritnya secara bertahap hingga pada akhir April. Hanya tinggal 3.000 pasukan Prancis yang masih bertahan di Dien Bien Phu. Seperti yang Jenderal Giap telah ramalkan, pertahanan Prancis yang buruk serta makanan yang menipis membuat jatah ransum mereka dipotong. Prancis mengeluarkan serangan putus asa pada 6 April dengan mengebom pertahanan Vietnam. Namun serangan ini dibalas dengan tembakan non-stop dari Vietnam yang membuat pertahanan mereka runtuh total dan terbakar hangus. Keesokan harinya pun, Prancis menyatakan untuk menyerah. Kekalahan Prancis di Dien Bien Phu merupakan tanda berakhirnya koloni Prancis di Asia. Rakyat Prancis setelah Dien Bien Phu makin anti terhadap upaya kolonialisme. Para veteran dikucilkan dan tak jarang mereka dihajar atau dilempari batu. Kekalahan ini membuat dunia terkejut dan merendahkan nama bangsa Prancis karena membuat fakta pasukan yang memiliki alutsista lebih rendah dibanding bangsa Eropa mampu memenangkan perang. Perang Indochina pertama berakhir pada 20 Juli 1954 secara resmi dengan berakhirnya Konferensi Jenewa 1954. Namun Vietnam belum sepenuhnya merdeka dan terbagi dua seperti Jerman dan Korea, namun di garis lintang 17 derajat. Vietnam Utara akan diperintah oleh Ho Chi Minh, sedangkan Vietnam Selatan akan diperintah oleh Bao Dai. Namun seperti yang kita tahu, kelak perjanjian ini bukanlah berbentuk perjanjian damai, tetapi merupakan perjanjian gencatan senjata sementara sebelum Perang Indochina kedua pecah hingga tahun 1975. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika Prancis menang dalam perang ini? Yuk kita berdiskusi di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.